komitmen itu harus kemudian didampingi oleh semuanya, ya resources, ya kemudian konsistensi. Kenapa sampai mengundurkan diri dari sepak bola? Kan tadi bilang sepak bola itu indah. Donario Astama ngaku ke saya HP-nya ngehang gara-gara dibom sama Bobotoh. Nah, Mbak Tisa seperti itu juga, bener nggak? Waktu itu saya melakukan itu bukan demi jabatan saya, tapi untuk sepak bola gitu. Salah satu hal yang ditinggalkan oleh Ratu Tisa yang sangat bagus kan tentang Elite Pro ya. Elite Pro, terus sepak bola putri wajib dan lain sebagainya gitu. Nah, ini memperlihatkan sebetulnya bapak-bapak kita ini ya, termasuk pemilik klub, ini tuh mereka lebih asik kan di sektor ini aja, mungkin Liga 1 ya, yang profesional, karena kan memang popularitas di situ, uang di situ gitu. Jadi youth development-nya kan mereka nggak terlalu concern kayaknya. Nah, yang saya ingin tanyakan sama Mbak Tisa, Mbak melihat nggak gejala-gejala itu gitu ya, bahwa para pelaku sepak bola kita itu nggak tertarik gitu, ngurus pembinaan, ngurus usia muda, mereka pingin langsung manggung di sepak bola itu, langsung pingin panggung megahnya gitu. Ini pengertian simpel aja ya, tentang amatir sama profesional. Di kita itu sering ngomong kalau segmen amatir ini berarti orang-orang yang nggak jago gitu. Padahal di luar negeri amatir ini kan para gentleman jauh lebih terhormat. Karena orang yang bukan masalah jago nggak jago, betul. Ya, karena sepak bola amatir di luar negeri itu berarti dilakukan oleh orang-orang yang nggak ngejar duit, Mang Gusdul. Orang-orang yang jauh lebih terhormat sebetulnya. Nah, Mbak Tisa ngelihat sama enggak gitu? Satu frekuensi enggak sama saya dan Gusdul? Bapak-bapak gitu? itu. Gini, kalau misalnya kita lihat yang tadi ya, kan ini ada dua topiknya dari Mas Eko tadi kan. Yang satu adalah masalah benar nggak sih itu kurang tuh perhatian atau mungkin nggak ada ketertarikan untuk mengurusin pembinaan, maunya langsung manggung aja ya kan. Satu itu. Dua, mengenai pandangan terhadap perbedaan basicnya sports ya, amateur gentleman yang dahulunya datang dari amateur gentleman, membayar orang-orang profesional, itu mah orang-orang bayaran yang kita bayar untuk mengerjakan sepak bola kita kan posisinya ya, dan mengalami perubahan makna lah sampai sekarang. Ini ada dua nih. Saya jawab yang pertama dulu. Kalau menurut saya kita nggak boleh mikir gitu. Kalau kita berpikir A dan tahu itu baik, ya kita yang initiate untuk perubahannya itu. Dahulu kala, waktu kita memulai Elite Pro, itu segala macam rupa kita mencoba meyakinkan, dan akhirnya dengan seluruh kerjasama dari klub Liga 1 saat itu, kita mulai dari Liga 1 dulu kan waktu itu. Dari klub Liga 1 saat itu, komitmen untuk berinvestasi terhadap pembinaan usia muda. Nah, komitmen itu harus kemudian didampingi oleh semuanya, ya resources, ya kemudian konsistensi, karena ya nggak bisa kita nyiram pohon sehari kemudian baru seminggu lagi ya udah nggak tumbuh lagi, kan harus terus berkonsisten gitu. Makanya saya tadi note gitu ya, harusnya iya, karena itu harusnya buahnya itu bukan 2-3 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi gitu. Jadi itu yang dan itu buahnya untuk siapa ya? Untuk klub-klub sendiri. Klub-klub nantinya mungkin 10 tahun lagi akan bisa saving lebih banyak resource untuk mengambil pemain-pemain yang dari binaan yang sendiri lebih banyak daripada pemain-pemain yang harus beli di luar gitu. Jadi secara spending pun akan lebih rendah. Nah, pengertian-pengertian untuk melihat konsep secara jangka panjang ini yang harus terus digaungkan oleh kita. Nggak mesti kita ada di dalam, di luar federasi, dimanapun, yang harus kita nih sesama pecinta sepak bola sejati kira-kira gitu, yang harus terus menggaungkan itu gitu, dan memberitahukan itu kepada mereka. Wajar kalau mereka nggak bisa ada yang bisa lihat secara jangka panjang, oh oke, ini investasi nih bagi klub saya. Tapi ada yang secara jangka pendek, mau bayar lapangan aja susah, bagaimana ini harus ada lagi sewa untuk usia muda. Kan ada yang skeptis begitu, tapi kan kita harus sama-sama cari jalan keluar. Mereka masing-masing punya masalahnya masing-masing gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu kita initiate Elite Pro Academy yang dimulai dari U16 ya saat itu, dan kemudian 2-3 tahun berjalan, masuk tahun ketiga berjalan, itu mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari para sponsor, dari para klub Liga 1 saat itu pun juga berkomitmen gitu. Jadi ketika ada yang menginisiat dan yakin ini bagus dan nggak menyerah gitu ya untuk terus membuat mereka itu yang nggak mau menjadi mau lah kira-kira gitu kan.
Mas Eko gitu. Sama kayak yang mau sepak bola putri kan, kebayang lebih susah lagi dibandingin pembinaan usia muda, itu harus nambah kos lagi kan kira-kira ya kan. Tapi ayo kita coba nih sama-sama, harus kita bangkitin. Kemudian dari sebagai pelayannya ya, saya kalau sebutnya waktu dulu di federasi, saya ini pelayan anggota gitu ya, mencari seperti apa, bantu mereka, bantu para anggota gitu ya, akhirnya mau juga mereka bisa gitu. Jadi kalau menurut saya sih bukannya kurang kesadaran atau kurang kemauan atau apa, itu memang mesti ditarik gitu, mesti ada yang motivasi gitu, karena masing-masing di lapangan punya masalahnya masing-masing yang kita nggak tahu gitu. Itu sih yang gitu. Jadi menurut saya sih, saya tetap salut ya sama klub Liga 1 yang saat itu juga berani mereka initiate untuk Elite Pro Academy dan Liga 1 Putri gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ya pohon itu disiramin tiap hari nggak nih gitu, atau konsistensinya nggak berjalan juga gitu. Nah harus ada orang tim yang nggak akan capek-capek ngomporin mereka walaupun dibilang galak gitu. Ayo harusnya ayo lagi kan gitu kan, jangan gitu, kalau nggak nurut gitu kan, nggak boleh capek tuh, itu aja sih. Nggak boleh capek ya. Nah, oke. Terima kasih Mbak Ratu. Kang Eko mau nanya lagi nggak? Oh banyak kalau saya. Oh, nah ini saya mulai ini juga harus tahu nih, kayaknya banyak yang harus tahu juga ini. Jadi dulu itu Mang Gus Dur ketika Persib disanksi itu loh, yang kasus GBLA ya, 2 orang yang sama bobotoh dijadikan musuh bersama. Di antaranya adalah Ponario Astaman dan Ratu Tisa Destria gitu. Dan katanya Ponario Astaman gimana ceritanya nomornya bocor nih ke publik ya di medsos. Mbak Ratu Tisa juga bocor nomornya. Ponario Astaman ngaku ke saya HP-nya ngehang gara-gara dibom sama bobotoh. Jadi kalau dibuka ribuan pesan masuk segala macam. Nah Mbak Tisa seperti itu juga, bener nggak apa Ponario itu ngarang? Ada 2 orang itu yang dibom sama bobotoh. Iya. Sampai kalau Ponario ngarang apa enggak, saya nggak lihat HP-nya Ponario, jadi saya nggak bisa komen. Bisa gimana Mbak? Bener nggak Mbak? Katanya Mbak juga seperti itu. Saya sebelum ada WA dari yang banyak juga udah sering nge-hang HP-nya. Karena lebih banyak WA daripada para asprof ya kan, pelatih ini daftar kemana, aduh ada aja gitu ya kan. Jadi ini kan tiap kali gitu, walaupun saya juga banyak kekurangan, banyak yang nggak direspon secara cepat juga gitu kan, karena banyaknya gitu. Jadi ya sering ada gitu. Tapi kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu-gitu apa ya, ya fenomena sosial aja ya. Jadi misalnya gini, orang kan ini nggak cuma terjadi di sepak bola, orang ketika kecewa akan sesuatu kan mencari sesuatu atau seseorang untuk disalahkan gitu ya, atau misalnya bukan disalahkan, dikeluh kesahkan gitu. Sama kayak kita mungkin lupa kunci mobil, yang lupa kita, lupa kunci motor, yang lupa kita, yang dimarahin pacar kita kan gitu kan, kira-kira kamu sih ya gitu kan, atau apalah gitu, kita yang lupa nutup pintu, terus gara-garanya terus hujan, ya kan, lupa ngangkat jemuran, yang dimarahin malah ibu di rumah kan misalnya gitu. Jadi itu memang sifat reaksi yang sangat wajar dari suatu kecintaan yang mendalam kalau menurut saya. Maka dari itu saya sempat, kalau tahu ada satu artikel waktu itu, saya sempat ingat ada wartawan yang nanya waktu saya pulang dari selesai Piala Presiden, kalau nggak salah Piala Presiden tuh ya, dari GBLA, terus saya di bawah. Itu kan banyak banget yang nyorakin ya, wah segala macam gitu. Terus udah gitu pas saya ke bawah, terus ditanya sama itu satu wartawan itu, saya masih ingat sih siapa sih, tapi ya adalah ditanya, gimana Mbak Tisa, gila perasaannya kan, dia terus bilang, ini kan padahal kotanya Mbak Tisa besar di sepak bola kan di sini gitu ya kan, ini kan kayak pulang kampungan. Kalau pulang ke Bandung kan saya nggak pernah sehari bolak-balik juga, udah pasti ketemu teman-teman semua gitu kan. Terus saya bilang, kalau menurut saya itu tanda sayang gitu. Tanda sayang. Mungkin itu terdengar aneh bagi teman-teman, tapi kenapa? Orang kalau yang namanya marah, udah sampai titik marah, itu nggak peduli. Kalau masih sampai sebegitunya, terus mengeluh kesahkan kepada dia lah, saat itu kepada saya lah gitu. Walaupun saya jelas-jelas yang memutuskan juga bukan ya, nggak, orang saya bukan komite disiplin kan gitu kan. Ya kan, saya ini hanya penulis surat kan, sekretaris jenderal, bener nggak? Bukan membuat keputusan. Jadi tapi pada saat itu mereka ingin ada yang diluapkan dan dia pilihnya kita, ya kalau menurut saya itu adalah hal yang, oh ya berarti saya seperti ibunya anak-anak tadi yang kalau kehilangan kunci motor juga ibunya dimarahin gitu kan, kira-kira, padahal dia yang salah. Jadi
Jadi kalau saya ngelihatnya sih gitu sih. Jadi waktu misalnya walaupun ada teks terus ada gimana ya. Ya kalau menurut saya sih itu bagian dari ya indahnya sepak bola dan Sepak kefanatikan bola. kayak Oke. gitulah. Oke. Oke nih, Bagus. Mbak. Mbak nih, kan tadi mengatakan indahnya sepak bola. Bahkan supporter di Indonesia, seluruh Indonesia juga tahu, klub juga tahu bahwa adanya Baratu di PSSI itu sebagai sekjen itu banyak gebrakan-gebrakan. Nah, ini hang kayaknya nih. Nggak, bisa udah masih ada? Betul yang nge-hang itu. Ya, betul. Nah, udah baru udah, sekarang udah. Oke, diulangi ya, Pak ya. Aha. Ini supporter seluruh Indonesia, klub di Indonesia juga tahu dengan adanya Mbak Ratu Tisa sebagai sekjen di PSSI itu banyak gebrakan-gebrakan yang istilahnya wah luar biasa nih gebrakan-gebrakannya. Tapi toh akhirnya Mbak Ratu sendiri mengundurkan diri nih. Kenapa sampai mengundurkan diri dari sepak bola? Kan tadi bilang sepak bola itu indah. Jangan Edo, ngomong Baratu atau kenapa topiknya jadi berat? Tadi katanya mau nanya jamur, sekarang topiknya jadi berat. Enggak berat, ini biar teman-teman tahu, yang belum tahu biar tahu gitu. Kenapa nih kira-kira? Ini ada dua tuntutnya gitu. Kalau dibilang saya juga cuman sendirian yang bikin gebrakan-gebrakan tuh nggak benar ya, karena kan pasti kan kita semua kerja tim ya kan, jadi kan pasti nggak terlepas dari semua yang saat itu mendukung ya, dengan segala kekurangan gitu, dengan segala dinamika yang terjadi, semuanya mendukung penuh dan akhirnya bisa terjadilah hal-hal tersebut gitu. Saya tukang komporin galakin itu aja lah biar terus disiram gitu setiap hari pohonnya, ibaratnya ya kan gitu. Jangan lupa, kalau ada yang lupa awas kan gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi itu satu karya berbeda dengan saya ngelihatnya berbeda dengan development diri gitu. Jadi saya merasa senang ketika misalnya nggak usah misalnya kerja di tempat apa ya gitu, kita lah sebagai kerja di tempat mana, misalnya kita kerja tempat A nih, terus kita membuat inovasi A dan terus kemudian dilanjutkan gitu inovasinya tersebut, dan karena itu emang baik buat pekerjaan itu gitu, itu saya turut senang ya, turut maksudnya itu malah harus dilakukan gitu, karena waktu itu saya melakukan itu bukan demi jabatan saya tapi untuk sepak bola gitu, bukan karena saya ingin dilihat dan terus enggak gitu karena emang untuk sepak bola ya kita berkarya di situ. Nah tapi ada satu hal juga yang beda, kadang ketika di tempat 1A terus kemudian kita ngelihat wah kayaknya kita untuk menuju proses yang lebih baik lagi, untuk one day bisa lebih terbang lebih tinggi lagi, harus pindah dulu nih ke B gitu, atau harus bertapa dulu nih, atau harus training camp dulu nih, ya kan? Ya, nah, kalau yang pada nonton One Piece kan ada periode di mana 2 tahun pisah dulu, ya nggak, training dulu gitu. Nah, ya. Jadi karena kita mau ayo mau lanjut, Mbak. Ya, jadi kita mau ngoyo gitu loh, mau ngoyo maksa terus untuk terus berkembang di situ dan lain-lain, terus saya pikir aduh, kayaknya mah saatnya untuk kita coba dulu deh, apakah saya lebih berkarya dulu di AFF, apa saya belajar area bisnis side dulu di luar, apakah saya mengembangkan ini dulu di luar, terus ngelihat situasi juga dan lain sebagainya. Jadi ya pada saat itu saya putuskan untuk wah ini saatnya bergabung dengan Luffy untuk training 2 tahun dulu ya. Oke. Ya ini istilahnya gitu ya. Jadi masalah development diri dan masalah karya ya 2 hal yang beda lah. Gitu. Oke, berarti bukan karena ada tekanan, bukan berarti Mbak Risanya Mbak Ratunya galak ya, bukan ya? Bener kan? Kan bisa aja kan gini, wah ini terlalu galak nih, ini terlalu explore nih. Wah ini gimana? Udah kita ini aja jutekin biar dia keluar. Bukan karena itu kan? Ya kan, kalau itu mah kan semua orang boleh berimajinasi masing-masing, ya kan. Kita nggak bisa nge-stop imajinasi itu. Terus kalau mau kita konfirmasi satu-satu juga, aduh, gitu bagaimana gitu ya kan, gitu. Jadi ya pada saat itu yang saya putuskan untuk bisa masih harus belajar lebih banyak lagi di tempat lain yang nanti ya mudah-mudahan bisa berguna buat sepak bola ke depannya gitu. Karena gimana pun saat ini walaupun tidak di AFF pun nantinya gitu, saya ya sebagai personal dari dulu sampai sekarang ya orang bola gitu kan. Jadi ya itu adalah identitas yang mungkin
kita bertiga di sini juga nggak bisa lepas, bener nggak? Betul. Berarti Ya. kalau begitu ada rencana dong balik lagi ingin memajukan sepak bola Indonesia setelah belajar Ya. dari AFF, AFC kan tadi mengatakan. Nah, kalau topiknya berat emang putus-putus langsung. Nggak, gini kan, nggak mungkin kan kalau nanti udah dapat ilmunya yang berguna dari AFF, AFC, apapun itu, nggak mungkin kan didiamin. Otomatis pasti ada niat ingin kembali lagi ke PSSI, ingin lagi memajukan timnas Indonesia. Seperti itu, sepak bola Indonesia. Ya, kalau ini mah pasti mesti jawaban yang kalau teman-teman media bilangnya normatif. Oke. Bahwa memajukan sepak bola bisa dari mana aja. Kan gitu kan, ya, gitu. Jadi ya, betul. kontribusi bisa dari mana aja gitu. Ya dulu pun sebelum ada gimana-gimana juga waktu pun masih bukan apapun lah siapa-siapa gitu ya, ibaratnya kita tuh mau makan di apa namanya Sabuga aja seminggu berapa kali aja enggak gitu kan, nggak cukup gitu uangnya gitu kan, kira-kira gitu ya waktu zaman-zaman masih itu pun udah bisa kontribusi kita terhadap sepak bola, benar nggak? Banyak paper yang saya udah tulis, saya pernah kirimkan ke luar negeri, kemudian kita mendirikan lab bola saat itu gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya sih nggak terbatas. Nah sekarang tapi saatnya apalagi nih ya gitu. Maka dari itu kemarin juga saya memutuskan untuk ikut bantu di basket karena kan sesama olahraga kita pengen lihat nih kayak apa event internasional sekarang protokol kesehatannya berkembang di dunia. Kayak apa federasi lain itu ngelihatnya gitu ya. Nanti siapa tahu ilmu itu bisa berguna untuk Indonesia ke depannya. Seperti apa untuk kita tetap bisa memajukan sports industry tapi standarnya tetap internasionalnya tetap terjaga gitu. Itu sih. Ya, bahkan sekarang Persib juga punya klub basket, Bali juga punya klub basket. Hampir nanti setiap klub Liga 1 punya klub basket nih. Arahnya pasti ke sana deh. Oke, Kang Eko lanjut, Kang Eko. Nah, Mbak Tisa, saya cuma mau nanya nih. Sebetulnya saya sama Mbak itu kan komunikasi intens mah nggak ada. HP aja nggak tahu saya nomornya yang sekarang ya. Cuma ada wartawan nggak Mbak nanya sama Eko Maung gimana? Soalnya yang H-1 sebelum Mbak mundur, itu saya loh yang membocorkan Ratu Tisa akan mundur tuh saya. Beneran. Saya masih ingat. Jadi H-1 ya, malam sebelum Mbak bikin surat itu saya duluan di Twitter. Makanya banyak wartawan nanya kan, itu Ratu Tisa ngomong ke Kang Eko apa gimana gitu. Padahal saya cuma dugaan kan. Saya itu kan orang yang sering kenal banyak orang ya, gejala-gejala gitu. Saya udah memprediksi ya, tanpa perlu saya jelaskan di sini. Nah, ada nggak Mbak yang nanya gitu? Kok Eko bisa tahu H-1 Ratu Tisa mundur gitu? Kalau wartawan yang nanya tuh nggak ada, ya kan? Tapi yang nanya formal nggak ada. Tapi kayaknya pas ketemu ada beberapa ya, cuman ngobrol-ngobrol doang gitu kan. Mbak emang udah rencana sejak berapa lama gitu kan? Atau misalnya ngasih tahu siapa aja? Saya bilang nggak ada gitu. Saya cuman perlu ngasih tahu ibu saya, itu pun pagi-pagi. Sebelum. Jadi soalnya gini. Jadi mundurnya Mbak itu juga saya manfaatkan buat mundur dari Bopi. Kalau di Bopi saya nggak nyaman karena kan saya nggak mengeluarkan rekomendasi buat Liga 2 ya, karena beberapa klub menunggak gitu. Tapi ternyata Pak Menteri, Pak Zainuddin Amali nyuruh ngeluarin. Nah saya nggak mau, berarti kan beda pendapat ya, saya harus mundur. Saya nyari momentumnya apa gitu. Nah ternyata Ratu Tisa mundur, saya ikut-ikutan gitu. Itu saya jadikan momentum sebetulnya. Jadi intinya itu ya Mbak ya. Jadi wartawan tuh banyak yang nyangka saya sama Ratu Tisa tuh sering WhatsApp-an, sering apa, padahal enggak itu ya. Nggak ada, ya nggak ada. Itu ya, Mbak, ya? Ini yang namanya prediksi tepat ini begini ya nggak, ya kan? Oke, nih Mbak kan tadi Kang Eko mah keluar dari Bopi itu karena nggak nyaman. Tapi kalau Mbak Ratu mah bukan nggak nyaman ya. Tadi tujuannya keluar dari PSSI itu bukan karena nggak nyaman dengan orang-orang yang ada di PSSI ya. Ya menurut saya sih karena kalau alasannya itu terlalu mengecilkan diri kita sendiri juga gitu loh saya pada saat itu di sana gitu. Jadi posisinya karena pengembangan tanggung jawabnya juga sudah sebesar itu gitu. Tapi ya saya merasa bahwa oke, saya masih harus tahu lagi lebih banyak dari dunia lain, dari sisi-sisi bisnis, mungkin dari sisi-sisi swasta ataupun private. Makanya kenapa terus kemudian saya memutuskan bergabung dengan rekan-rekan di Electronic City gitu kan untuk bisa
belajar retail lebih banyak, belajar mungkin kita trading, seperti apa nanti, mungkin ngembangin usaha sendiri dulu gitu. Jadi supaya nantinya apa ya, hal yang saya cintai ini juga bisa dapat kontribusi secara nyata gitu kan. Semua orang kan punya alasan masing-masing ya, tapi emang kan saya nggak pernah mengeluarkan alasan itu juga kan gitu. Jadi orang ya selama setahun berimajinasi ya wajar-wajar aja gitu kan. Termasuk saya berimajinasi, wah ini pasti ada apa-apa nih di PSSI. Karena di Buricak Burinong ini orang-orang yang kita ngobrol gini mengatakan, Bung Tawel aja mengatakan, wah di PSSI banyak setannya katanya gitu. Seperti itu. Jadi ya saya berimajinasi ya mungkin kalau nggak nyaman juga adalah dikit, pastilah jujur aja dikit nggak nyaman gitu ya. Oke, Kang Eko masih ada lagi nggak? Saya sih nanyanya gimana ya? Maksudnya tadi sebetulnya gini Mbak. Jadi begini ya. Sebetulnya saya tuh melihat Mbak Tisa dulu tuh memang agak aneh, dalam tanda kutip agak aneh ya. Jadi mungkin Mbak Tisa nggak tahu ya, waktu tahun 2017 Mbak sekjennya Pak Edi ya, itu saya tuh diminta juga sama namanya Departemen Kepatuhan dan Integritas untuk bergabung di kepengurusan Pak Edi, tuh saya diminta sama Pak John Fresley ya. Nah, ketika saya lihat nomenklaturnya kepatuhan dan integritas, Pak, yang harus patuh sama punya integritas itu federasinya dulu, Pak. Dan saya yakin mereka pasti akan ngaco, saya bilang tuh kepengurusan ini gitu ya. Dan waktu itu saya sebelum kenal Mbak Tisa, saya serang waktu itu di beberapa tulisan, mungkin Mbak nggak baca ya, tentang keputusan ini. Mbak kok bisa-bisanya ya setuju dengan pergantian 5 pemain, Mbak, waktu itu. Padahal kan kita tahu ya, yang namanya aturan itu kan eksebisi untuk di Olimpiade gitu mungkin masih bisa ya di kelompok junior, tapi kan kalau Liga 1 profesional kan nggak bisa. Dan Mbak itu kan pasti tahu aturan itu ya, FIFA Master ya, maksudnya masa iya nggak tahu. Nah waktu itu Mbak yang membuat Mbak juga nggak ada protes apa Mbak gitu?